Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Feby Dias Rismawati, Rois Nastahin Ardianto, Nur Latifah, Amanda Ramadhaniati akan mempresentasikan mengenai manajemen strategis dan keunggulan kompetitif dengan studi kasus strategi membangun keunggulan kompetitif di STAI Ali bin Abi Thalib, Surabaya. Topik-topik yang akan dibahas dalam pembahasan kali ini yaitu yang pertama, pengertian visi, misi, dan tujuan. Topik kedua, pengertian keunggulan kompetitif dan cara mengukurnya. Topik ketiga, arti penting keunggulan kompetitif meningkatkan daya saing. Dan topik keempat yaitu mengenai studi kasus. Pengertian visi. Visi berasal dari bahasa Inggris, yaitu vision, yang artinya penglihatan, daya lihat, pandangan, impian, atau bayangan. Secara etimologis, visi yaitu kemampuan untuk melihat pada inti persoalan. Visi menurut Nanang Fatah dan Muhammad Ali 2006 yaitu harapan dan keinginan semua pihak yang terlibat dalam organisasi. Selanjutnya, menurut Siagian 2008, visi diartikan sebagai rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan. Poin penting istilah visi. Pertama, kondisi diharapkan oleh organisasi di masa yang akan datang sehingga visi bersifat jangka panjang. Yang kedua, visi merupakan bagian dari cita-cita dan tujuan organisasi. Yang ketiga, visi sebagai dasar utama untuk mencapai tujuan suatu organisasi karena tujuan organisasi terangkum dalam visi organisasi. Yang keempat, visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi itu selanjutnya. 6 kriteria visi. Pertama, cita-cita. Kedua, singkat, jelas, fokus. Yang ketiga, realistis. Yang keempat, atraktif dan menginspirasi. Yang kelima, mudah diingat dan dimengerti. Dan yang keenam, dapat dipercaya. Pengertian misi. Menurut Nanang Fatah dan Muhammad Ali 2006, misi adalah pernyataan tentang tujuan yang diekspresikan dalam bentuk produk atau pelayanan yang dapat ditawarkan, kebutuhan yang dapat ditanggulangi, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang dapat diperoleh, serta cita-cita di masa depan. Selanjutnya, misi menurut Muhammad Syaifuddin 2007 yaitu tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Misi berperan sebagai alat bantu, bahkan cara yang akan digunakan untuk tercapainya visi dari lembaga tersebut. Poin penting istilah misi. Pertama, alat bantu, bahkan cara yang akan digunakan untuk tercapainya visi dari lembaga. Kedua, misi harus mencakup tujuan utama organisasi dan harus memiliki batasan yang jelas. Ketiga, mengandung hal yang diharapkan oleh semua anggota. Keempat, harus dapat digunakan untuk membantu proses evaluasi organisasi. Pengertian tujuan. Menurut KBBI, tujuan adalah arah, haluan yang dituju, serta maksud. Menurut Muhammad Syaifuddin 2007, tujuan adalah tahapan atau langkah untuk mewujudkan visi yang telah dicanangkan. Tujuan adalah sasaran yang akan dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang yang melakukan suatu kegiatan. Selanjutnya, tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan visi dan misi, yaitu suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Untuk yang selanjutnya adalah mengenai pengertian keunggulan kompetitif dan cara mengukurnya. Konsep ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1985 oleh Michael Porter, di mana Porter menjelaskan bahwa keunggulan kompetitif adalah jantung dari kinerja suatu perusahaan di tengah persaingan yang semakin kompetitif, serta bagaimana perusahaan mempraktikkan berbagai strategi untuk lebih maju. Menurut Niputu dan Ketut, keunggulan kompetitif adalah nilai pada sebuah perusahaan dari hasil penerapan strateginya, sehingga perusahaan tersebut memiliki nilai lebih dibanding dengan pesaingnya. Sedangkan menurut David, ketika perusahaan dapat melakukan sesuatu atau memiliki sesuatu yang diinginkan oleh kompetitor, maka perusahaan tersebut merepresentasikan keunggulan kompetitif. Menurut teori keunggulan kompetitif tersebut, diketahui bahwa suatu perusahaan untuk menjadi lebih unggul dari perusahaan lainnya harus memiliki strategi-strategi tertentu dan memperhatikan kinerja perusahaan tersebut agar menjadi lebih meningkat. Keunggulan kompetitif menekankan sumber daya pada penguasaan skill, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Beberapa strategi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Yang pertama adalah cost leadership strategy, dapat diimplementasikan dengan menetapkan harga yang paling murah. Yang kedua adalah differentiation strategy, yaitu strategi dengan melakukan diferensiasi baik pada produk atau jasa yang ditawarkan atau target pasar.
Yang ketiga adalah innovation strategy. Strategi inovasi berarti menciptakan inovasi produk atau jasa yang lebih baik dari pesaing. Yang keempat adalah operational effectiveness strategy. Kegiatan operasional yang kadang berbelit-belit dan memakan waktu yang lama dapat diefektifkan dengan melakukan beberapa perampingan kegiatan operasional. Indikator-indikator dalam mengukur keunggulan kompetitif. Yang pertama adalah keunikan produk atau jasa, merupakan terobosan yang dihasilkan perusahaan dalam menuangkan hasil ide-ide atau gagasan. Yang kedua adalah kualitas produk atau jasa, merupakan kualitas dari suatu produk yang berhasil diciptakan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah harga pesaing, merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan produk dengan harga yang mampu bersaing di pasaran. Selanjutnya adalah alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur keunggulan kompetitif. Yang pertama adalah balance scorecard. Balance scorecard adalah metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan atau biasa disebut dengan strategi manajemen. Balance scorecard membantu memberikan pandangan menyeluruh mengenai kinerja perusahaan. Terdapat 4 perspektif yang diukur, yaitu yang pertama adalah perspektif keuangan. Kunci perspektif ini adalah keuntungan dan pertumbuhan, economic value added, return of equity and investment, dan arus kas. Yang kedua adalah perspektif pelanggan. Kunci perspektif ini yaitu kepuasan, retensi, akuisisi, nilai manfaat, dan market share. Yang ketiga adalah perspektif proses bisnis internal. Kunci perspektif ini adalah proses inovasi, proses operasi, serta pelayanan purna jual seperti jaminan mutu produk yang telah dibeli oleh konsumen. Misalnya layanan konsultasi, perbaikan, perawatan, hingga garansi. Yang keempat adalah proses pembelajaran dan pertumbuhan. Kunci perspektif ini adalah kepuasan pekerja, retensi pekerja, dan produktivitas pekerja. Selanjutnya adalah triple bottom line. Triple bottom line terdiri dari 3 pilar dasar, yaitu keuntungan, masyarakat, dan lingkungan yang harus diperhatikan. Hal ini bertujuan untuk mengukur kinerja keuangan, sosial, dan lingkungan dari perusahaan selama periode waktu. Adanya pengukuran ini diharapkan organisasi maupun perusahaan mampu meningkatkan keuntungan optimal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan mensejahterakan masyarakat. Topik bahasan yang ketiga adalah arti penting keunggulan kompetitif dalam meningkatkan daya saing organisasi. Sulistiandari dan Sri tahun 2013 mengatakan bahwa keunggulan kompetitif penting sebagai alat dalam pencapaian tujuan keuangan organisasi untuk mendapatkan keberhasilan melebihi para pesaingnya. Kemudian, Porter tahun 1985 mengatakan bahwa keunggulan kompetitif penting sebagai upaya penciptaan nilai pelanggan yang lebih baik dibandingkan pesaingnya, dengan cara melakukan aktivitas-aktivitas spesifik secara ekonomis, ataupun kualitas superior atau pelayanan ataupun kombinasi keduanya. Arti penting keunggulan kompetitif dalam meningkatkan daya saing organisasi yaitu yang pertama, keunggulan kompetitif mendorong organisasi melakukan sesuatu dan organisasi lainnya itu tidak dapat, atau organisasi tersebut memiliki sesuatu yang diinginkan pesaingnya. Kemudian yang kedua, meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan. Dan yang ketiga, menciptakan iklim organisasi yang positif dan kompetitif. Topik yang keempat yaitu studi kasus, strategi membangun keunggulan kompetitif di STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai lokus dan fokus studi kasus. Lokus studi kasus terletak di Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya atau STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya yang merupakan perguruan tinggi Islam swasta di Indonesia yang berada di Surabaya. STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya bertempat di Jalan Sridotopo Kidul 51 Surabaya. Selanjutnya, fokus dari studi kasus yaitu upaya STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya dalam membangun strategi untuk menciptakan keunggulan kompetitif di tengah muncul banyaknya perguruan tinggi yang terkadang tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas lembaga sehingga banyak menimbulkan problematika. Membahas mengenai problematika, berikut merupakan tantangan problematika yang akan dihadapi oleh STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya sebagai PTKIS. Yang pertama, lemahnya pendanaan. Yang kedua, pengelolaan yang kurang profesional. Yang ketiga, sikap pragmatis dari sivitas akademik. Yang keempat, lemahnya pelayanan dan perspektif negatif dari masyarakat. Dan yang kelima, rendahnya semangat untuk bersaing meraih prestasi. STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya sebagai salah satu PTKIS melakukan usaha untuk bersaing dengan perguruan tinggi lainnya. Hal ini diwujudkan dengan berbagai prestasi yang diraih oleh mahasiswa dan juga dosennya.
Prestasi tersebut yang pertama, juara Qiraatul Kitab dan Pidato Bahasa Arab. Yang kedua, medali perak dan perunggu pada kejuaraan pencaksilat Kemenpora. Yang ketiga, mahasiswa dan lulusannya yang menulis berbagai macam buku pembelajaran bahasa Arab. Dan yang keempat, penghargaan atas figur berperan dalam pengajaran bahasa Arab di Surabaya kepada dua dosen STHI Ali bin Abi Thalib dari Prof. Dr. Khalid bin Faraj Al-Mutlaq selaku atas pendidikan Kedutaan Kerajaan Arab Saudi untuk Malaysia dan Indonesia. Dalam membangun strategi keunggulan kompetitif, Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya melakukan manajemen strategik. Upaya manajemen strategik tersebut yaitu dengan membangun visi dan misi. Visi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib yaitu 1. Menjadi sekolah tinggi agama Islam unggulan dalam bidang bahasa Arab, agama, dan pendidikan Islam. Yang kedua, menjadi cikal bakal lahirnya Universitas Islam bermetode salaf di Indonesia. Kemudian, misi Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib yaitu 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis Islam bermanhaj salaf. Yang kedua, mengintensifkan dakwah Islamiyah melalui pengajaran bahasa Arab. Yang ketiga, mencetak generasi serta kader-kader yang berkualitas tinggi dalam akidah, ibadah, dan akhlak serta ilmu-ilmu Islam lainnya sebagai penerus misi para nabi dan rasul terutama di bidang dakwah dan pendidikan. Kemudian yang keempat, menyiapkan sarjana pendidikan Islam yang unggul, yang bermanfaat umumnya bagi masyarakat luas secara legal, formal, diakui, dan dibutuhkan masyarakat, lembaga, instansi, dan pemerintahan. Selanjutnya, penerapan strategi keunggulan kompetitif. Strategi bersaing dengan keunggulan kompetitif yang dipraktekkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya adalah strategi generik yang diungkapkan oleh Michael E. Porter yaitu strategi diferensiasi, di mana pihak kampus memilih strategi ini untuk membangun ciri khas tersendiri, bernilai lebih, serta berbeda dari lembaga lainnya. Strategi tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan kurikulum yang menarik dengan memadukan kurikulum nasional dan kurikulum internasional dalam pembelajaran bahasa Arab modern. Kurikulum internasional Silsilah Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah milik Universitas Islam Imam Muhammadiyah bin Saud, Saudi Arabia dengan kurikulum tarbiyah atau pendidikan nasional. Yang kedua, menyiapkan sumber daya manusia yang berkompeten dalam pengajaran bahasa Arab melalui pembelajaran dengan bahasa Arab. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan keilmuan dengan sistem boarding school. Selanjutnya, program pengembangan dari keunggulan kompetitif. 1. Mengevaluasi kurikulum secara berkala dan mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan zaman dan tuntutan pemerintah. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan pengembangan kompetensi akademik dosen dan pengembangan kompetensi spiritual dosen. Dengan program beasiswa kuliah dari yayasan dan mengadakan berbagai macam seminar, workshop, atau pelatihan yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian, kebahasa Araban, dan wawasan keislaman. Yang ketiga, pengembangan sistem boarding school dilakukan dengan pembangunan sarana dan prasarana baru, serta mengadakan program-program pengembangan bakat dan minat mahasiswa.